Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian di channel Cara Terpilih. Semoga channel ini bisa menjadi salah satu channel pilihan Bapak Ibu ya. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti channel ini. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu. Terima kasih. Kembali kita akan berbagi informasi. Untuk kali ini kita akan berbagi kembali terkait tugas, wewenang, dan kewajiban kali ini untuk panitia pemungutan suara ya Bapak Ibu PPS, yang barangkali dari Bapak Ibu sekalian belum mengetahui dan berminat untuk menjadi salah satu anggota panitia pemungutan suara pada pemilu yang akan datang ya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita akan mulai. Apa sih tugas, wewenang, dan kewajiban dari panitia pemungutan suara Bapak Ibu? Silakan simak sampai selesai ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, langsung saja sebelum kita masuk pada tugas, wewenang, dan kewajiban, kita lihat kedudukan panitia pemungutan suara ya di pasal 14 PKPU nomor 8 tahun 2022. Ayat pertama, PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. PPS berkedudukan di kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. Dalam hal terjadi pemungutan dan atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan atau pemilu lanjutan, dan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan dan atau penghitungan suara ulang, pemilu susulan atau pemilu lanjutan, dan pemilihan susulan atau pemilihan lanjutan. Ayat 3, dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta putaran kedua, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan putaran kedua. Susunan panitia pemungutan suara, anggota PPS sebanyak 3 orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Susunan keanggotaan PPS terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dipilih dari dan oleh anggota PPS. Nah, kita sekarang masuk ke tugas, wewenang, dan kewajiban panitia pemungutan suara rekan-rekan sekalian. Di pasal 18 disebutkan ayat 1, dalam penyelenggaraan pemilu, PPS bertugas A. Mengumumkan daftar pemilih sementara, B. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara, C. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, D. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK, E. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. G. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK. H. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. I. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan K. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan A. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. B. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. C. Melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. D. Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS. E. Melaporkan nama anggota KPPS, pantalih,
dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. F. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. G. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten Kota paling lama 2 bulan setelah pemungutan suara. Dan H. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Ayat 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, PPS mempunyai wewenang. Ini wewenangnya Bapak Ibu rekan-rekan. A. Membentuk KPPS. B. Mengangkat pantarlih. C. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap. D. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan E. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, PPS mempunyai kewajiban. Kewajiban Bapak Ibu rekan-rekan. A. Membantu KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. B. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. C. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. D. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS. E. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan atau Desa. F. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu kecuali dalam hal penghitungan suara. G. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan H. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan, ini pasal 19 rekan-rekan. Dalam penyelenggaraan pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPS adalah A. Membantu KPU Kabupaten Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. B. Membentuk KPPS. C. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. D. Mengusulkan calon pantarlih kepada KPU Kabupaten Kota. E. Mengumumkan daftar pemilih. F. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. G. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. H. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf G untuk menjadi daftar pemilih tetap. I. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf H dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. J. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. K. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota dan PPK. L. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. M. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. N. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS. O. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Desa atau Kelurahan, di sini disebut PPL ya. P. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya. Q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. R. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan kecuali dalam hal penghitungan suara. S. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 20 disebutkan dalam penyelenggaraan pemilihan, PPS melakukan A. Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS.
B. Menyampaikan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara dari PPS kepada PPK. C. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Dan D. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten Kota paling lama 45 hari setelah pemungutan suara. Pasal 21 disebutkan tugas, wewenang, dan kewajiban ketua PPS. Ketua ini rekan-rekan. A. Memimpin kegiatan PPS. B. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS. C. Menandatangani daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. D. Menyerahkan salinan daftar pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta pemilu atau pemilihan di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. E. Mengundang anggota KPPS untuk mengadakan rapat PPK. F. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dan G. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilu atau pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kota. Ayat 2. Dalam hal ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota. Di pasal 22, tugas dan kewajiban anggota PPS. Tugas dan kewajiban anggota PPS meliputi A. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas. B. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan C. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan. Ayat 2. Anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS. Jadi demikian Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian ya, untuk tugas, wewenang, dan tanggung jawab PPS ya, panitia pemungutan suara, baik dalam hal penyelenggaraan sampai dengan selesai ya tugas ketua maupun anggota PPS ya rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat rekan-rekan Bapak Ibu sekalian ya untuk tugas dan wewenang dan kewajiban panitia pemungutan suara ya. Semoga kita Bapak Ibu yang kebetulan menjadi petugas panitia pemungutan suara dapat mengemban amanah ini sesuai yang tertuang dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 yang merupakan turunan dari undang-undang yang ada ya. Oke Bapak Ibu, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah ya. Silahkan untuk tekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini selanjutnya ya. Kita akan bagikan informasi-informasi terkait kepemiluan dan hal-hal lain yang dikira penting. Demikian Bapak Ibu, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.